Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dias Adelina Siregar. Saya adalah mahasiswa program studi Information System dari Universitas Jakarta Internasional atau yang lebih dikenal dengan branding nama JAIU. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan semester 6 dan video yang saya upload ini merupakan video untuk keperluan ujian tengah semester dari mata kuliah Object Oriented Design and Pattern. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai program penggunaan diagram UML dalam studi kasus SmartLeap, di mana terdapat dua diagram yang akan saya jelaskan, yaitu use case diagram dan juga sequence diagram. Kemudian penentuan aktor penggunaan use case skenario, dan untuk mendapatkan nilai tambahan, saya juga membuat contoh desain user interface dari fitur yang terdapat dalam sistem SmartLeap. SmartLeap merupakan sistem perpustakaan yang mengelola dua jenis koleksi, yaitu buku fisik dan e-book. Sistem ini dapat diakses oleh anggota perpustakaan dan juga dikelola oleh pustakawan. Selain itu, pengunjung yang belum login juga tetap dapat menggunakan beberapa fitur dasar seperti mencari katalog buku. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai aktor yang terlibat dalam sistem ini. Aktor pertama adalah pengunjung atau guest. Pengunjung merupakan pengguna yang belum login ke sistem. Mereka hanya dapat mencari katalog buku yang tersedia di perpustakaan. Namun, pengunjung tidak dapat melihat detail lokasi rak buku ataupun mengakses e-book karena fitur tersebut hanya tersedia bagi anggota yang sudah login. Faktor kedua adalah anggota. Anggota merupakan pengguna yang sudah terdaftar dan login ke dalam sistem SmartLeap. Anggota memiliki lebih banyak akses dibandingkan pengunjung, seperti melihat detail buku, melihat lokasi rak buku fisik, meminjam buku fisik, dan meminjam e-book secara digital, serta melakukan pembayaran denda jika terjadi keterlambatan pengembalian buku. Faktor ketiga adalah pustakawan. Pustakawan bertanggung jawab untuk mengelola data koleksi perpustakaan. Beberapa tugas pustakawan antara lain mengunggah file e-book baru ke sistem, memperbarui stok buku fisik, serta memproses pengembalian buku yang dipinjam oleh anggota. Jika terjadi keterlambatan pengembalian buku fisik, sistem akan menghitung denda secara otomatis. Payment Gateway adalah aktor terakhir. Payment Gateway merupakan sistem eksternal yang digunakan untuk memproses pembayaran denda secara online. Sistem SmartLeap akan terhubung dengan Payment Gateway untuk memastikan proses pembayaran berjalan dengan aman dan otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dari sistem SmartLeap. Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Pada sistem ini terdapat beberapa aktivitas utama yang dilakukan oleh pengguna. Pengunjung dapat melakukan pencarian buku melalui fitur cari buku pada sistem, namun untuk melihat detail buku seperti lokasi, rak, atau untuk mengakses e-book, pengguna harus login terlebih dahulu sebagai anggota. Anggota dapat melakukan beberapa aktivitas seperti login ke sistem, melihat detail buku, melihat lokasi rak, meminjam buku fisik, meminjam e-book, serta membayar denda jika ada keterlambatan. Pada proses peminjam buku fisik, sistem akan melakukan beberapa pengecekan terlebih dahulu. Sistem akan memeriksa jumlah buku yang sedang dipinjam oleh anggota, serta mengecek apakah anggota memiliki denda yang belum dibayar. Jika jumlah buku yang dipinjam masih kurang dari 3 dan denda tidak melebihi Rp50.000, maka sistem akan mengizinkan peminjaman buku. Namun, jika anggota sudah meminjam 3 buku atau memiliki denda dari Rp50.000, maka sistem akan menolak peminjaman tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case skenario untuk proses peminjaman buku. Pada kondisi awal, anggota sudah login ke dalam sistem SmartLeap. Setelah itu, anggota dapat mencari buku melalui katalog yang tersedia dari sistem. Kemudian, anggota melihat buku yang ingin dipinjam dan menekan tombol pinjam buku. Setelah tombol tersebut ditekan, sistem akan melakukan pengecekan jumlah buku yang sedang dipinjam oleh anggota. Jika jumlah buku yang dipinjam masih di bawah batas maksimal, yaitu 3 buku, maka sistem akan menjelaskan proses dengan mengecek apakah anggota memiliki denda yang belum dibayar. Jika tidak ada denda atau jumlah denda tidak melebihi Rp50.000, maka sistem akan mencatat transaksi peminjaman dan menampilkan notifikasi bahwa buku berhasil dipinjam oleh anggota.
Namun, terdapat juga skenario alternatif lainnya yang adalah ketika anggota memiliki denda lebih dari Rp50.000. Dalam kondisi ini, sistem juga akan menolak peminjaman dan meminta anggota untuk melunasi denda terlebih dahulu sebelum melakukan peminjaman buku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram pada proses pembayaran denda secara online. Pada proses ini, terdapat beberapa objek yang saling berinteraksi, yaitu anggota, sistem pembayar, dan juga kontrol denda dan payment gateway. Proses dimulai ketika anggota memilih menu bayar denda pada sistem SmartLib. Setelah itu, antarmuka pembayaran akan mengirimkan permintaan pembayaran kepada kontrol denda. Kontrol denda kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirim data pembayaran ke payment gateway. Payment gateway akan memproses transaksi pembayaran yang dilakukan oleh anggota. Setelah membayar, berhasil diproses, payment gateway akan mengirimkan status pembayaran kembali ke kontrol denda. Kontrol denda kemudian memperbarui status denda anggota di dalam sistem. Terakhir, sistem akan menampilkan notifikasi kepada anggota bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan. Sebagai tambahan dari sistem SmartLib juga dirancang sebagai sebuah tampilan antarmuka atau user interface untuk mempermudah pengguna dalam melakukan peminjaman buku. Pada halaman ini, saya hanya membuat bagian login page dan juga pada member profile. Di dalam SmartLib login page, saya menyediakan member ID dan juga password untuk masuk ke dalam sistem SmartLib. Dan di dalam member profile saya menyediakan berapa banyak buku yang sudah dipinjam dan juga berapa denda yang banyak dan berapa banyak denda keterlambatan yang dilakukan oleh member. Demikian penjelasan dari saya mengenai perancangan sistem informasi perpustakaan SmartLib. Terima kasih atas perhatiannya.